tentang ikhlas kepada orang-orang yang udah pernah menyakiti hati kita. Seperti suami, tapi kita maafkan gitu dalam kata-kata, ucapan, teman, mertua. Tapi walaupun kita sudah memaafkan, setiap tahun, setiap bulan, rasa sakit, kecewa itu masih tetap ada. Jadi saya cuman minta sama Pak Ustadz jawaban dari gimana cara supaya ikhlas itu benar-benar ada di hati saya dan saya bisa benar-benar memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti saya. Yang saya bisa lakukan adalah saya membuat personal boundaries untuk menjaga kesehatan mental saya dan happiness saya. Karena saya nggak mau kata-kata orang itu mengusik kehidupan mental dan jiwa saya. Dan itu lebih rugi lagi gitu. Karena kan kita nggak bisa ngontrol komen orang ya. Tapi kan kita bisa ngontrol apakah itu masuk ke dalam kehidupan kita atau enggak. Makanya saya bikin personal boundaries. Personal boundaries ini ada time boundaries, ada emotional boundaries, ada macam-macam lah. Nanti mungkin Kak Maris bisa baca teori tentang personal boundaries, tentang membuat batasan personal. Dan itu ada syariatnya di dalam sunnah Nabi SAW. Gimana cara saya membuat personal boundaries? Saya mencoba untuk memilih kata-kata mana yang perlu saya pikirkan dan mana yang nggak perlu saya pikirkan. Jadi belajar untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang toksik itu tuh penting buat kesehatan mental kita. Dan itu sunnah Nabi loh. Kalimat aku nggak peduli itu sunnah Nabi. Di mana kita mendapatkan kalimat itu? Nabi ketika pulang dari Taif, kan kita tahu cerita di Taif itu Nabi dibully, Nabi dilempari batu, Nabi diusir, dikejar-kejar seharian kan. Dan itu kejadiannya Nabi baru aja kehilangan Khadijah dan Abu Talib. Abu Talib wafat, Khadijah wafat, Nabi lagi patah hati, pergi ke Taif. Di Taif malah Nabi diperlakukan seburuk itu, diperlakukan dengan cara dibully habis-habisan sampai kening Nabi berdarah. Nah malamnya setelah Nabi selamat dari pengejaran penduduk Taif, Nabi berdoa. Salah satu petikan dari kalimat doa Nabi begini. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qilla hawani 'alan nas. Anta rabbi, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni au ila aduwin malaktahu amri. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kepada Engkaulah aku adukan keadaanku. Betapa lemah keadaanku di hadapan manusia. Bagaimana aku hari ini dihina oleh mereka. Aku diusir oleh mereka. Kepada siapa Engkau akan berikan nasibku? Kepada musuh yang akan mencelakai aku? Atau kepada orang jauh yang akan membiarkan aku? Ya Allah, apapun yang terjadi kepadaku, selama Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Jadi kalimat nggak peduli itu sehat buat mental kita ketika kita lagi dibully. Ketika kita lagi diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain dengan verbal, secara abusive misalnya. Makanya kita perlu belajar untuk kalimat saya tidak peduli. Mana yang saya peduli, mana yang saya nggak peduli, saya memilih. Itu namanya personal boundaries, emotional boundaries. Makanya saya membuat batasan personal saya sehingga saya nggak akan memikirkan semua kata-kata orang. Walaupun itu kedengaran, kebaca, tapi nggak dipikirin lama-lama gitu. Coba langsung dialihkan ke kata-kata yang membuat saya lebih bersemangat. Antara kata-kata yang menyemangati saya atau kata-kata bijak dari mana gitu yang menyemangati saya juga. Antara orang yang mungkin menyebutkan hal-hal baik tentang saya atau kata-kata bijak yang bisa saya ambil pelajaran. Pokoknya saya memilih mana yang menyemangati diri saya. Itu pentingnya personal boundaries. Jadi kalau Kak Maris nggak punya personal boundaries, Kak Maris itu akan selalu dikondisikan oleh ucapan orang lain. Harus ada sedikit rasa la ubali. Terserah lo deh kalau bahasa santainya. Terserah kalian mau ngomong apa, aku nggak peduli. Kayak misalnya ada beberapa komen ya, walaupun ini sebetulnya nggak jelek, cuman kayak gimmick aja lah.
Ada beberapa komen, saya Ustadz gak suka Ustadz sekarang gondrong, gak serapi dulu. Dalam hati saya, terserah kalian komen apa. Saya gak terlalu peduli, kenapa? Karena saya punya alasan sendiri kenapa saya gondrongin rambut. Anak saya yang kecil, Ertuğrul, rambutnya panjang, keriting. Panjangnya ke atas bukan ke bawah. Dan saya suka dengan rambut dia dan bagus gitu kan. Cuma dia pernah pulang bilang gini, "Mbak, aku mau lurusin rambut," kata dia. Kenapa? Soalnya kata teman-teman rambut aku jelek, keriting. Akhirnya saya panjangin rambut untuk nemenin dia. Kita sama loh keritingnya. Terserah orang mau ngomong apa, kan gitu kan? Jadi saya punya alasan sendiri, saya punya value sendiri, dan selama itu tidak melanggar syariat Allah, I don't care. La ubali. Dan saya nggak merugikan siapapun, kan gitu kan? Ya itulah personal boundary. Kalau nggak gitu kita lemah banget mentalnya. Gampang dipengaruhi ucapan orang, komen orang, namanya netizen, dia nggak kenal kita, nggak tahu motif kita, nggak tahu kondisi kita, asal komen aja. Udahlah. Saya rasa saya setiap 6 bulan sekali viral deh. 6 bulan sekali viral, 6 bulan sekali viral. Ada aja kan? Kadang viral tentang apa, kadang viral tentang apa. Emangnya saya peduli? Walaupun agak sedikit menyakiti, tapi lewat. Kenapa? Karena saya memilih mana yang saya bisa bawa, mana yang saya tinggalkan. Kalau nggak habis energi untuk ucapan dan komen orang lain. Itu yang disebut dengan personal boundaries.